Halo semua, jumpa lagi dengan saya Jen di channel Jen Zero. Kali ini kita akan ngebahas tentang penistaan, ya. Jadi kita langsung aja. Penistaan. Kalau kita cari di KBBI, kata penistaan itu berasal dari kata nista, yang artinya proses, perbuatan atau cara. Kalau kita sambungin penistaan agama di KBBI-nya sendiri, saya cari nggak ada entire-nya ya, tapi kita coba ya sambungin ya, kan kena tadi udah ada kata penistaan, berarti kalau dibilang penistaan agama berarti perbuatan menistakan agama gitu ya. Nah, baru-baru ini kan ada berita yang viral ya kemarin-kemarin itu ya, tentang seorang seleb TikTok yang dilaporkan kena menistakan agama Islam, karena dia itu memvideokan dia makan babi sambil membacakan doa bismillah gitu ya. Tapi kita juga sama-sama tahu, karena di media juga udah diberitakan kalau kasusnya itu nggak masuk unsur-unsurnya untuk undang-undang ITE. Kenapa nggak masuk unsur-unsur undang-undang ITE? Karena kan memang itu akunnya dia ya. Dia memvideokan, dimasukin ke akunnya dia sendiri. Cuma karena ada orang-orang yang melihat akunnya dia itu gitu ya. Jadi viral lah dan dilaporkan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, soal penistaan itu begini. Contohnya, misalnya ya, misalnya saya Kristen, saya makan babi, terus saya baca Bismillah, yang jelas-jelas itu bukan doa agama saya, bukan doa yang saya imani ya, menurut kepercayaan saya. Itulah yang disebut dengan penistaan gitu ya. Ya, itu contohnya kalau menurut saya gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2, dibilang begini, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, doa itu kan termasuk ibadah ya, termasuk ya beribadat, bahasanya di situ begitu, beribadat, doa. Namanya doa ya termasuk doa makan ya, doa sebelum tidur, sesudah kita bangun tidur, kita mau pergi kita berdoa dulu ya, itu namanya ibadah. Yang namanya orang doa ibadah itu kan pasti dia berdoa menurut kepercayaannya dia gitu ya, menurut agamanya dia yang dia imani gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih yang disebut penistaan ya itu, maksudnya kalau kita makan sesuatu terus kita berdoa dengan bukan yang doa agama kita ya, bukan yang kita imani, tapi berdoa dengan agama lain, itulah yang disebut dengan penistaan gitu ya. Tapi dalam kasusnya si Lina Mukherjee ini, karena dia makan babi terus dia videoin dan masukin ke akun TikToknya dia dan tersebar, nah makanya disebut penistaan gitu ya, penistaan agama gitu. Padahal sih dia berdoa ya menurut agamanya dia gitu ya, doa makan ya nggak mungkin dia doa pakai agama orang lain yang dia nggak imani gitu ya. Nah itu salah satu contoh aja. Nah sekarang kalau kita mau ngambil contoh yang lain ya soal penistaan begini, sebenarnya sih tergantung ya, penistaan itu tergantung sudut pandang kita ya, bagaimana cara kita menyikapinya ya. Nah contohnya begini, agama Hindu, kita tahu ya agama Hindu itu agama yang menyucikan, menganggap suci sapi gitu ya. Tapi kita coba lihat ya, misalnya kayak iklan-iklan gitu ya, iklan-iklan misalnya dia iklan kecap atau iklan apa gitu ya, iklan saus atau apa bumbu dapur ya, dia menggunakan daging sapi gitu ya, diiklanin masak sapi gitu ya, di iklan itu ya. Terus namanya iklan kan pasti kan luas ya, tersebar luas, ditonton banyak orang ya. Nah terus udah gitu juga kadang orang kayak misalnya kita gitu ya, makan terus makan steak gitu ya, namanya steak kan pasti daging sapi ya, terus kita videoin gitu ya, terus misalnya kita upload gitu ya di video mungkin di WA kita, di Facebook kita gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kalau mau ngomong seperti yang tadi contohnya si Lina Mukherjee, itu sebenarnya kita udah menista agama Hindu gitu ya, karena kita makan
kita videoin ya, ini daging sapi ya, saya makan steak gitu ya. Eh, Terus kita pajang di medsos kita, terus orang lihat, atau iklan-iklan apa masakan-masakan dengan menggunakan daging sapi gitu ya. Itu kan sebenarnya udah masuk, kalau kita mau ngambil dari sudut pandang kayak si kasusnya si Lina Mukherjee itu kan, itu udah termasuk penistaan, penistaan agama ya. Tapi kita nggak pernah dengar yang namanya orang Hindu itu ya, mereka melaporkan kita karena kita memasak sesuatu ya, terus kita iklanin gitu ya, terus kita sebarluasin ya, kita pajang-pajang di medsos kita, terus dilihat banyak orang. Tapi saya nggak pernah dengar gitu ya, dan saya yakin penonton yang lain juga, saudara-saudara juga nggak pernah dengar ya, kalau orang Hindu itu melapor ke polisi penistaan nih. Kan di agama kami, agama Hindu, sapi itu adalah binatang yang kami anggap suci. Kalian sudah menista agama kami gitu ya. Tapi nggak pernah saya dengar begitu kalau orang Hindu ya. Ya makanya saya bilang ya, saya sangat salut lah ya dengan orang Hindu ini. Mereka punya rasa toleransi yang sedemikian besar gitu ya sama umat beragama lain ya. Maksudnya ya nggak dikit-dikit tersinggungan lah ya gitu ya. Mereka berlapang dada gitu ya. Mereka tahu itu ya cuma sekedar ini aja gitu, orang dagang ya, usaha gitu ya, kayak iklan-iklan namanya kan orang dagang usaha ya. Terus orang makan gitu ya, dia nggak persoalin hal-hal yang kayak gitu kalau orang agama Hindu tuh. Makanya saya sangat salut dengan orang-orang agama Hindu ya. Walaupun binatang yang mereka sucikan itu kalau kita lihat dari kasus kayak begini, itu binatang yang mereka sucikan itu udah dihina gitu ya, dinistakan gitu, agamanya dinistakan, tapi ya mereka berlapang dada ya. Nah itu kita ambil contoh dari situ ya, bagaimana kita hidup bermasyarakat, bernegara ya, agar lebih inilah kita lebih terbuka hati kita ya gitu. Jangan terlalu cepat tersinggungan lah ya, biar kita ini hidup berdampingan lebih enak gitu, kayak agama Hindu gitu ya. Kita kalau ngeliat mereka enak gitu, nggak dikit-dikit tersinggungan ya. Walaupun kita makan sapi steak gitu, binatang yang mereka sucikan gitu. Itu sih ya, itu salah satu contoh ya. Semoga kita semua bisa seperti orang Hindu lah, orang-orang Hindu itu. Oke, dalam kita bernegara, berbangsa, bertanah air, dalam kita beragama, kita bisa mencontoh orang-orang seperti yang orang-orang agama Hindu itu. Ya, ya demikian aja dari saya. Semoga ini bisa menjadi suatu pemikiran baru ya, menjadi pengetahuan lah ya untuk kita semua. Begitu aja sih dari saya. Terima kasih, sekian, salam damai, salam Pancasila.